Wait, karena kalian udah klik video ini, jadi jangan lupa subscribe and turn on the notification. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas dan menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia. Jadi, Islam masuk ke Indonesia karena perdagangan internasional melalui jalur Asia, Timur Tengah, India, Malaka, hingga Cina pada abad ke-7 Masehi. Akibat kegiatan tersebut, terjadilah interaksi sosial antara para pedagang muslim dengan masyarakat sekitar, sehingga memberikan pengaruh yang besar seperti masuknya nilai-nilai dan ajaran agama Islam di Indonesia, serta kerajaan-kerajaan Islam yang muncul dan berkembang di Indonesia. Contohnya, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh dan Kerajaan Demak di Jawa. Para ahli mengungkapkan bahwa ada 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Arab, dan yang terakhir adalah teori Cina. Awal penyebaran Islam di Indonesia. Awalnya, para pedagang berdatangan ke pusat-pusat perdagangan. Kemudian, mereka bertempat tinggal baik sementara maupun secara menetap. Lambat laun, tempat tinggal tersebut kini menjadi perkampungan muslim dari negeri asing atau pekojan. Setelah itu, terjadilah perkawinan campuran antara para pedagang muslim dengan warga setempat. Hal inilah yang membuat berkembang pesatnya agama Islam melalui perkampungan muslim dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Selain para pedagang, para ulama juga turut serta menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu yang pertama Maulana Malik. Beliau adalah orang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. 2. Sunan Ampel. Beliau adalah salah satu pendiri Masjid Agung Demak pada tahun 1479. 3. Sunan Derajat. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan pencipta gending Pangkur. 4. Sunan Bonang. Beliau adalah anak Sunan Ampel dan pencipta gending Durma. 5. Sunan Giri. Beliau adalah pencipta gending Asmaranda dan pucung serta permainan ilir-ilir. 6. Sunan Kalijaga. Beliau adalah orang menyebarkan agama Islam melalui cerita wayang. 7. Sunan Kudus. Beliau adalah orang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. 8. Sunan Muria. Beliau adalah salah satu pendiri Masjid Agung Demak dan membantu berdirinya Kerajaan Islam Demak. 9. Sunan Gunung Jati. Beliau adalah pendiri Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh dan didirikan pada abad ke-13 Masehi. 2. Kerajaan Aceh. Kerajaan ini terletak di ujung Pulau Sumatera dan didirikan pada abad ke-13 sampai 14 Masehi. Ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-15 Masehi. Yang keempat, Kerajaan Islam Panjang. Kerajaan ini juga didirikan pada abad ke-15 Masehi. Kelima, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini terletak di Yogyakarta dan didirikan pada abad ke-15 Masehi. Yang keenam, Kerajaan Cirebon. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-15 Masehi. Yang ketujuh, Kerajaan Banten. Kerajaan ini terletak di ujung barat Pulau Jawa dan didirikan pada abad ke-16 Masehi. Yang kedelapan, Kerajaan Makassar. Kerajaan ini tidak diketahui tempat dan kapan waktu pembuatannya. Yang kesembilan, Kerajaan Ternate. Kerajaan ini terletak di Maluku Utara dan didirikan pada abad ke-16 Masehi. Yang terakhir, ke-10, Kerajaan Tidore. Kerajaan ini terletak di Maluku dan didirikan pada abad ke-16 Masehi. Kurang lengkap rasanya bila kita membahas kerajaan tapi tidak membahas peninggalannya. Peninggalan-peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Islam yaitu masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat muslim. Di antaranya Masjid Baitur Rahman di Aceh, 2 Masjid Agung Demak di Jawa,
dan lain-lain. Yang kedua, itu ada keraton. Keraton adalah tempat tinggal para sunan atau sultan, yakni Keraton Yogyakarta misalnya, Keraton Surakarta, dan Keraton Aceh.